Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Klausul Baku, dan yang berkelompokkan saya Gayu Ilham Almansi dan Nikmatul Khairiyah. Pengertian klausul baku. Pasal 1 angka 10 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan dipenuhi oleh konsumen. Menurut para ahli, menurut Abdul Qadir Muhammad, istilah klausul baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu standar kontrak. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum. Selanjutnya, menurut Soldier mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan penguasa dalam perjanjian itu adalah seperti pembentukan undang-undang swasta, legio particio quod gevere. Syarat-syarat yang tertentu pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah sebagai pembentuk undang-undang swasta. Ketentuan yang tercantum dalam klausula baku. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi pengaturan pencantuman klausula baku dalam dokumen dan atau perjanjian, yaitu 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen. 3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. 4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. 5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. 7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dari penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, yaitu larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya, klausula baku tidak dilarang pencantumannya, kecuali klausula baku yang isinya merugikan konsumen, klausula baku yang mengandung 8 list negatif di atas, dan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian klausula baku terjadi dengan beberapa cara, yaitu 1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yang biasanya oleh kalangan pelaku usaha, produsen, distributor, atau pedagang. Dan biasanya perjanjian klausula baku ini untuk perjanjian kontrak jual beli atau sewa, kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya, perumahan, alat-alat elektronik, dan sebagainya.
2. Pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang berupa tabel, bond, kwitansi, dan bukti serah terima uang. 3. Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir hotel dengan menempelkan atau meletakkan pengumuman klausula baku. Dan yang terakhir adalah contoh klausul baku. Contoh klausul baku dalam kwitansi atau faktur pembelian barang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali. Sedangkan dalam tiket parkir kendaraan menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan. Konsumen harus menanggung sendiri resiko yang terjadi kerusakan dan kehilangan atas kendaraan serta barang-barang di dalamnya. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.